Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Syafaat, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Angkatan 2, Rombel 25 tahun 2024, dengan nomor induk mahasiswa 21000124433. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di sekolah tempat saya mengajar, yaitu Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Sari, dengan materi Ketika Dunia Telah Berhenti, menggunakan project based learning. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sudah siap belajar? Sudah. Ya, alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang materi PAI kelas 5 bab 7 ketika kehidupan manusia telah berhenti. Materi jenis-jenis hari akhir. Namun sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kelas 5 yang kedua depan. Belum kita belajar berdoa ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk kecintaan kita terhadap tanah air. Ayo kita salah satu orang siswa agar menjadi DJ yang keras. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Selanjutnya, marilah kita membaca salah satu surat pendek. Kita membaca Quran surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi sebelum kita belajar, saya ingin mengabsen terlebih dahulu. Karena itu, kepada siswa, dengarkan namanya ya. Dia Erlangga. Angkat tangan ya. Refni Rima Aswani. Naila Siti Dayani. Yunanda Zamir. Hadir semua ya? Ya, alhamdulillah. Jadi, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang makna iman kepada hari akhir. Ada masih ingat? Apa itu iman? Percaya. Iman artinya? Percaya. Coba lihat ini Mas Fani.
Coba sebutkan rukun iman. Yang satu, iman kepada Allah. Dua, iman kepada malaikatnya, masalahnya. Iman kepada kitab-kitabnya. Iman kepada rasul-rasulnya. Iman kepada hari kiamat dan kadang-kadang ya bagus. Yang masih ingat pelajarannya yang lalu ya? Ya bagus. Jadi sekarang Pak Guru akan bertanya, apa yang kamu rasakan jika melihat alam di sekeliling kita rusak atau hancur? Bagaimana perasaannya? Panik. Ya sedih. Apa panik? Apa lagi? Ya cemas. Tentunya kalau kita melihat alam di sekitar kita rusak, ekosistem rusak akibat aktivitas manusia, misalkan illegal menyebabkan hutan secara sembarangan, maka kita pasti merasa ya, karena itu adalah semua ciptaan Tuhan. Sebenarnya semua segala sesuatu yang diciptakan di muka bumi ini dimanfaatkan oleh manusia. Kita manfaatkan namun tidak secara berlebihan. Karena kalau dimanfaatkan, dieksploitasi secara berlebihan akan mengakibatkan bencana atau musibah yang akan menimpa kita. Selanjutnya Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis hari akhir dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh hari akhir dengan benar. Jadi, para siswa sekalian, sudah siap untuk belajar anak-anak? Siap. Ya, untuk siap belajar, Pak Guru akan memutarkan video untuk simak videonya ya. Dan ingatlah pada hari ketika sangkakala itu, maka terkejutlah Simak videonya ya. apa yang ada, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan mereka semua datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Surat-surat mana ayat 8. Ketika itu terjadi, maka langit dan bumi akan meledak, gunung-gunung akan meletus, dan darah akan menjadi debu-debu yang berdebar. Lautan saling bersatu dan menimbulkan api. Matahari dan bulan menyatu dan kehilangan. Nikmat ini akan sangat panjang jika akan ketakutan luar biasa. Manusia akan lari mereka sudah tidak peduli lagi dengan harta benda, dengan keluarga yang aman dan bahkan dengan anak-anak dalam kandungan. Mereka lari tanpa arah dan tanpa tujuan. Mereka mulai khawatir. Mereka mulai mengingat dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Mereka ingin meminta ampun karena ada di langit dan akan dimatikan kecuali yang didampingi Allah SWT. Siapa saja mereka? Yaitu malaikat Jibril, Israfil, dan 4 malaikat Al-Arsy. Maka saya simak videonya. Ya, kalau saya simak videonya, Pak Guru akan membentuk kelompok. Barangkali saya bagi menjadi 2 kelompok ya. Saya bagi 2 kelompok. Barangkali kelompok 1 bisa menjadi kelompok 1 di sini. Di sini kelompok 2 bergabung bersama teman-temannya. Ayo bisa bergabung masing-masing kelompok. Ini berapa jumlah yang hadir? 5, 8, 10. Jadi masing-masing kelompok bisa 5 orang. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ayo bergeser.
Jadi sudah dibentuk kelompoknya anak-anak? Ya. Kalau kelompoknya sudah dibentuk, maka saya akan memberikan sebuah kertas karton untuk membuat tugas tentang ini kelompok satu, membuat peta konsep tentang hari kiamat. Kemudian kelompok dua, tugasnya adalah mencari salah satu dalil tentang hari kiamat. Yang tadi kita dituliskan dalam kertas karton. Jadi kelompok satu memberikan kertasnya, dituliskan sebuah peta konsep. Jadi kita sepakati durasi waktu untuk menyelesaikan proyeknya selama 30 menit. Jadi selama 30 menit proyeknya diselesaikan supaya kita presentasikan di depan jelas masing-masing kelompok. Ayo bisa dikerjakan mulai sekarang. Ini berapa? 6. Jadi kalau ada yang mengerti biasanya kalian kalau dipahami tentang tugasnya, minta bantuan, ditanyakan sama Pak Guru.
Perhatikannya. Coba kalau sudah, kepada peserta didik nomor 1 supaya dipajang karyanya di depan kelas. Coba dipajang. Oke, benar. Setelah orang bisa presentasikan di kelompoknya. Menuntut dalam berbuat baik. Ya. Jadi itulah presentasi dari kelompok 1 tentang peta konsep hari kiamat. Dari dalam peta konsep itu jelaskan bahwa hari kiamat adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Yang dia macam-macam kiamat dan jenis hari kiamat itu ada 2. Yang pertama adalah kiamat kubra dan kiamat sugra. Kiamat kubra saya sebut apa? Kiamat besar. Yang kiamat sugra saya sebut kiamat kecil. Kemudian nama-nama yang kiamat ada Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkan manusia dari dalam kuburnya. Yaumul Mahsyar, dikumpulkan manusia di padang mahsyar. Yaumul Hisab, yang manusia di situ dihisab oleh Allah amal baik dan amal buruknya. Kemudian tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda kecil hari kiamat itu ada banyak. Di antaranya adalah banyak ulama muslim yang wafat, merajalelanya kemaksiatan, dan banyak orang bodoh yang diangkat jadi pemimpin. Kemudian ada hikmah tentang hari kiamat. Yang pertama, mendorong manusia untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dan tidak menunda dalam berbuat baik. Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Setelah kelompok 1, mari kita bergandengan tangan. Hari kiamat, hari kiamat, hancurnya alam semesta beserta isinya, macam-macam. Kiamat kubra yaitu peristiwa hancurnya alam semesta atau berakhirnya kehidupan di dunia. Contohnya matahari terbit di sebelah barat. Kiamat sugra yaitu hancurnya sebagian permukaan bumi seperti gempa bumi, tsunami. Nama-nama lain: Yaumul Ba'ats, Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, Yaumul Jaza. Tanda-tanda hari kiamat. Banyak ulama muslim wafat, merajalela kemaksiatan. Orang-orang bodoh diangkat menjadi pemimpin. Hikmah mendorong manusia untuk mendekatkan diri Coba kelompok 2 bisa presentasikan hasil karyanya di depan kelas. Ayo kita kelompok 2, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pilih projectnya. Salah satu dari firman hari kiamat yaitu surat Al-Qiyamah. Coba lihat tugas dari kelompok 2 ini adalah mencari salah satu dalil tentang hari kiamat. Di sini tampilkan Quran surat Al-Qiyamah ayat 1 sampai 5. Coba baca sama-sama kelompok 2. Coba baca sama-sama. Jangan mereka lihat kelompok 1. Jangan pilih kelompok 1. Coba baca sama-sama. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qiyamah. Wa ma adraka mal qiyamah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunu
adalah tadi salah satu dalil tentang Quran surat Al-Qaryah ayat 1 sampai 5. Jadi artinya surat Al-Qaryahnya adalah Al-Qaryah itu artinya hari kiamat. Al-Qaryah hari kiamat. Mal-Qaryah, apakah hari kiamat itu? Wama adalah kamal Qaryah sampai seterusnya sampai 5 menjelaskan tentang kejadian peristiwa besar, yaitu kejadian hari kiamat yang sangat dahsyat. Jadi kepada kita tadi penampilan dari kelompok 2, kepada kelompok 2, mari kita berikan tepuk tangan. Pada hari ini kita belajar tentang jenis-jenis hari akhir. Tadi kelompok 1 membuat konsep tentang hari akhir, dan kelompok 2 menulis salah satu dalil tentang hari akhir, yaitu Quran surat apa? Itu salah satu ayat tentang Quran surat. Ya, jadi itulah tugas masing-masing tugas baik dari kelompok 1 maupun kelompok 2. Tugasnya sudah sangat bagus. Ya, bagus. Sekarang saya tanya, bagaimana pembelajaran hari ini, anak-anak? Alhamdulillah. Dengan itu pembelajaran yang sangat baik. Selanjutnya, sekarang kita para siswa, saya berikan evaluasi untuk berupa soal untuk dijawab dari Google Form. Baik. Sekarang saya akan berikan tugas untuk dijawab oleh para siswa sekalian. Jadi coba kepada Al-Bahrun, coba dijawab nomor 1. Apa yang terjadi setelah seseorang meninggal dunia? Yang benar adalah B. Ya, selamat. Jawaban yang benar. Kemudian nomor 2, Daphne Rum Aswani. Daphne Magelang. Selanjutnya nomor 2. Siapa yang akan disalahkan perbuatan setiap umat manusia pada hari kiamat? A. Malaikat Jibril, B. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, C. Allah. Siapa yang akan menghisap amal perbuatan setiap umat manusia pada hari kiamat? Yaitu malaikat Ya, selamat. Jawabannya benar. Selanjutnya kepada Dia Darlangga. Nomor berikutnya. Baca. Bagaimana proses kehidupan setelah seseorang meninggal dan mati? Nomor 3 dulu, nomor 3. Apa yang dimaksud dengan kehidupan setelah mati dalam Islam? A. Kehidupan abadi di dunia, B. Kehidupan di alam kubur dan akhirat, C. Hidup di surga atau neraka, D. Kehidupan yang sama seperti
Apa yang benar? Yang benar adalah kehidupan di alam kubur. Selamat, jawaban Anda benar. Selanjutnya kepada Benny Ahmad Aprilio. Selanjutnya nomor berikutnya. Apa yang terjadi dalam barzah? Apa yang terjadi dalam barzah? Seseorang akan terus hidup di Dunia. Roh akan beristirahat sampai hari kiamat. Orang yang meninggal akan dikembalikan ke dunia. Manusia akan mendapatkan rezeki. Yang benar adalah orang yang akan meninggal dikembalikan. Jawaban Anda salah. Coba sekali lagi. Masih salah. Coba nomor berikutnya. Kapan seorang akan dibangkitkan kembali menurut ajaran Islam? Setelah 40 hari meninggal, pada hari kiamat, di surga setiap saat. Pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Selamat, jawaban Anda benar. Coba satu nomor lagi ya. Satu nomor lagi kepada Naila Sutrayani. Kepada Naila Sutrayani, silakan ke depan. Nomor terakhir. Hari kiamat, siapa yang akan membela umat Islam? A. Malaikat Jibril. B. Rasul. Yang benar adalah B. Bagus. Jawaban Anda benar. Kembali kepadanya. Jadi perhatikan sini. Tadi Pak Guru sudah memberikan soal-soal kepada anak-anak sekalian. Dia soal-soalnya sudah dijawab. Dari sekian nomor, dari 15 nomor yang saya berikan, hanya satu orang salah. Satu orang salah, jadi berarti saya anggap pembelajaran hari ini sudah bagus. Siswa sudah dapat memahami materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh Pak Guru. Selanjutnya jadi pada hari ini kita belajar tentang jenis-jenis hari akhir. Tadi Pak Guru sudah jelaskan bahwa hari akhir itu, kiamat itu ada berapa? Ada dua, yaitu kiamat sugra dan kiamat kubra. Apa itu kiamat kubra? Kiamat kubra adalah kiamat besar. Contohnya seperti matahari terbit sebelah barat, jatuhnya benda angkasa, planet bertabrakan, benda angkasa, matahari, bintang semua hancur. Sedangkan kiamat sugra adalah kiamat kecil, yaitu maksudnya adalah hancurnya sebagian yang ada di permukaan bumi. Contoh seperti apa? Contohnya adalah tsunami. Apalagi? Gempa bumi. Apalagi contoh yang lain? Banjir, mana caranya?
longsor. Apa lagi? Misalkan banyak ulama muslim wafat, itu salah satu tanda kecil datangnya hari kiamat. Orang-orang bodoh diangkat jadi pemimpin. Mereka lebih dipercayai orang-orang bodoh diangkat jadi pemimpin untuk memimpin. Kemudian apa lagi? Turunnya Dajjal. Itu salah satu tanda datangnya kiamat. Bahwa kiamat itu semakin dekat. Jadi sebenarnya tanda yang paling dekat, tanda yang paling tentang datangnya hari kiamat ini, tanda yang paling kentara adalah turunnya diutusnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu juga dia adalah Nabi akhir zaman. Berangkat ya oke lah, Nabi Muhammad diutus ke dunia ini 1400 tahun yang lalu. Barangkali tanggap sudah lama. Namun konteks waktu antara manusia dengan Allah berbeda. Barangkali 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad katakan bahwa kiamat itu sudah dekat. Karena aku dari itu ke muka bumi ini sebagai Nabi akhir zaman. Oke lah, Nabi Muhammad diutus 1400 tahun yang lalu, sudah sangat lama menurut manusia. Namun konteks waktu antara manusia dengan Tuhan itu berbeda. Barangkali konteks waktunya Allah, maksudnya konteks waktu Allah dan manusia itu berbeda. Barangkali lama menurut manusia, tetapi tidak demikian dengan Allah. Jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sampai sekian. Nanti kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Pada materi tentang hikmah beriman kepada hari kiamat. Jadi pertemuan kita hari ini saya cukup sekian. Nanti kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Jadi pembelajaran kita hari ini kita bersama-sama kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari saya tutup dengan ucapan Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.